Sabar. Timer dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Syakir selaku sutradara dari pementasan drama Keabadian yang Biru. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru, khususnya Ibu Mei Anggun selaku guru pembimbing jalannya teater ini, serta teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan penampilan kami hari ini. Drama yang kami tampilkan menceritakan tentang cinta, kehilangan, dan penyesalan yang muncul ketika seseorang terlalu takut untuk melepaskan orang yang dicintainya. Kami berharap cerita ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga dapat memberikan pesan dan pelajaran bagi kita semua. Kami mohon maaf apabila selama pementasan nanti terdapat kekurangan baik dalam penyampaian maupun penampilan kami. Selamat menyaksikan. Semoga teman-teman dapat menikmati cerita yang telah kami persiapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kamar, Aji sedang menyadari sebuah manasik. Ia memakainya gaun sederhana tapi cukup rapi, juga melihat badannya yang lebih nampak seperti itu. Cantiknya. Sayang, apa kamu ingat hari ini hari apa? Ya udah deh, kalau kamu gak ingat. Yang jelas, hari ini kamu cantik banget dan harus dilihat nabi depan aku. Sampai akhirnya waktu malam pun tiba. Pukul 20.45 Aji menyiapkan makanan untuknya dan satu porsi lain. Wajahnya penuh dengan senyum, seolah-olah ia sangat menantikan malam ini. Hari ini adalah hari anniversary kita. Kalau udah hari di mana pertama kali kita bertemu. Waktu itu aku benar-benar dibuat kagum sama setengah hari. Coba obsesnya tuh obses banget. Wajah kamu yang Tempel kalian berarti sih membuat aku jadi pengen milikin kamu. Enggak sih, tapi kayak Selamanya. obses apa sih coba. Aku sepertinya Seru aja deket HP. Utang budi segala banyak. Oh, di situ. Beli. silakan dimakan. Aduh, Hera. Kalau udah Ini udah gila ya. Kaget. siapa sih yang berani ganggu makan malam gua? Hah? Dimas. Ya. Halo. Ada apa, Mas? Apa? Lu lagi berjalan ke sini? Tunggu bentar. Lu mau ngapain? Kan bisa jam besok. Enggak. Gua nggak bisa. Gua lagi sibuk dan gak di rumah. Hah? Oh, gua ada di luar.
keluar kok. Ya maksudnya luar rumah gue lah. Udah lainnya gue nggak bisa. Besok aja. Dah. Jalan. Keesokan harinya, seperti yang sudah dibicarakan di telepon pada malam hari, dirinya memberikan berita undangan Dimas dan Aji sedang beristirahat. Pada malam keduanya, kita berdua bersama. Woi Mas, lagi ngapain lu di sini? Gua mau ambil kamera lu, mau kamera gua. Oh iya, ini kameranya. Butuh banget emang. Dia nih baru kemarin siang sih gue dikasih project. Terus gue lupa berapa lu. Soalnya deadline-nya minggu ini, makanya gue sekarang buru-buru banget. Oh gitu. Yaudah lah. By the way, gak mau ngambil dulu apa? Gue lagi ada koleksi baru nih. Kayaknya kan dulu deh, tapi di sebentar. Malam, emangnya kenapa gak bisa? Gede banget. Ya, gak apa-apa sih. Kan gue udah bilang, kalau semalam gue sibuk. Gak percaya banget sih. Ya, bukan gitu. Lu biasanya oke-oke aja kalau gue ajak meskipun lagi sibuk. Kenapa sih? Kok lu kayak maksa banget gitu? Ya gak apa-apa, udah nanya aja. Ini lu satu gak kalau gak bisa lagi? Udah, masih nanya. Hari semakin gelap, mentari mulai hilang hingga menjadi bulan awan mulainya. Setelah hari yang panjang, Aji masuk ke dalam kamarnya. Lebih banget hari ini. Si Dimas, kurang ajar banget sih. Aku pulang. Kalau udah. Ini merinding. Maaf ya, tadi kamu aku tinggal sendirian. Ada yang ganggu. Orang-orang selalu pengen tahu urusan kita, tapi kamu kan ngerti aku. Kamu selalu ngerti. Kenapa sih mereka nggak bisa biar aku bahagia? Siapa ya? Iya, sebentar. Iya. Siapa ya? Ada yang bisa bantu? Hai. Lu Aji kan kenalin. Lu kayak Nathan. Iya, gua baru Aji. Terus apa tujuan lo kesini? Cuma kenalin dia doang. Ya enggak dong. Gue kesini mau nanyain Kak Luna. Gue juga sempat nanya ke lu, Dimas. Katanya dia udah jarang proyek lagi sama Luna. Terus dia langsung ngasih alamat tuh deh. Dan akhirnya gue bisa kesini. Sekarang gue tanya sama lo, gimana Luna? Kenapa nanya gua? Ya karena lu pacarnya bukan? Luna tinggal sendiri dan lu adalah orang yang sering kemana-mana sama dia. Ya sibuk. Terus kenapa nggak bisa dikabarin? Masa? Lu nggak ada kabar juga? Iya. Kenapa? Enggak ada. Kalau gitu, beda. Ngapain sih? Udah sana cabut. Dasar. Saya nggak jelas. Malam yang cukup menegangkan. Dalam dirinya Aji panik. Namun,
sangat mirip seperti Luna. Namun, apa benar itu yang dia lakukan? 2 bulan berlalu, semuanya terlihat berjalan begitu saja. Aji mengira dirinya bebas tanpa ada tekanan, meskipun emangnya tidak dan bahkan juga berbagai perhatian dan berada di kamar. Apalagi ketika Aji bersama adiknya. Mas, Catherine. gimana kabar lu? Baik, sebenarnya Berlian. Sendiri gimana? Gue baik juga. Apa yang ngomongin sama gue? Jadi gini, bokap gue punya kenalan yang lagi butuh fotografer magang. Kayak lu, cocok kan? Wah, boleh banget tuh. Nanti lu kontak gue aja. Oke. Oh iya, kayaknya sekitar 2 bulan yang lalu deh. Gue sempat tempat Aji buat nanyain Kak Luna. Seperti yang lu bilang waktu itu. Aji ya. Gue juga akhir-akhir ini udah sering banget berkabar sama dia. Gue juga mau baca balas. Gue telepon juga mau catat. Gue jadi agak khawatir deh sama dia. Sumpah, pas di rumahnya juga sebenarnya agak aneh sih. Temperamental dia. Enggak, dia emang orangnya kayak gitu aja. Emangnya aneh gimana? Oh, gue ingat pas gue bilang kalau gue punya Kak Luna, ekspresinya langsung berubah, langsung murung dan suram. Aneh aja gitu. Yang awalnya ramah jadi terus. Yang bener lu. Iya, serius. Lu gak percaya? Serius malah. Ini yang masa gue bisa sama lo. Sorry, tapi gue serius. Tapi agak gitu sih. Karena Yakin, pasti. Ini ada apa-apanya sama orang aneh itu. Salah. Setelah kecurigaan itu, mereka memutuskan berkumpul berjalan sampai akhirnya memutuskan untuk pergi. Awal kan berarti ya dari Indonesia nih kok mau berarti paralel jalan guys di kelas yang depan video ya wis dilakukan video kami silakan dipilih. Udah ini aja. Terima kasih sudah berbelanja di kami. Ji, Mas, gimana mood itu? Rame sekarang, kayak gini lah. Oh ya, gua kesini mau nanya seorang. Siapa? Kenalin, ini kan lu kan? Model gue. Gue baru aja. Panggil aja. Oh ya, lo harus tahu sih Ji, dia tuh orangnya fotogenik banget. Kayak baju yang lu pakai jadi punya cerita sendiri. Paham gak sih lu? Enggak, baik aja sampai nanya. Ini model atau karya seni. Kadang memang ada orang yang nggak suka pakai karya seni, tapi malah bikin baju itu jadi baju punya jiwa. Mungkin karena aku jarang nemu yang cocok aja sih. Dan sekarang ini emang cocok deh sama lo. Aku harap kamu gak keberatan kalau aku jadiin kamu sebagai inspirasinya.
Pertemuan itu terlihat sederhana, terlalu sederhana untuk sesuatu yang telah menjadi segalanya. Karena ada perasaan yang saat sedang tumbuh tak lagi kenal batas. Ini apa mulut? Oh ya, kalian berdua keren banget ya. Kalau kapan terakhir deh. Gue juga mau bilang makasih sama kalian berdua karena udah banyak bantu gue. Sama-sama, dan mau jadi seperti kita untuk profesional. Apa tidak? Nah, betul tuh. Jadi gak usah repot-repot kali. Oh ya, kalau gitu gue sama kita sama cabut dulu ya. Ya nih, gue juga masih banyak urusan. Oke, betul, aku juga udah pulang. Bye. Bye. Adi, aku pulang. Kamu dari mana? Udah lah, kan aku udah bilang. Sama dia? Biar aku. Ya, itu kerjaan. Kerjaan? Atau kamu emang suka temen bareng dia? Jangan mulai lagi deh. Kamu sampai. Aku lihat fotonya. Apa sih? Itu belum dirilis. Kamu beda sama kamu sama dia. Itu tuntutan kamera. Kamu mau aku kelihatan murung di depan layar? Kamu itu beda kalau sama dia. Dan kamu beda film ini. Kamu posesif. Kamu ngurung aku. Aku cuma gak mau bilang kamu, Mama. Aku pacar kamu Aji, bukan barang kamu. Tapi kamu itu punya aku. Dan hidup kamu sekarang aduh sama dia. Itu gak adil. Kamu jangan diri kamu sendiri gak sih? Kamu harus berhenti ngurung aku di dunia kamu, Ji. Aku butuh ruang. Kalau kamu pergi, aku tinggal apa? Kamu akan tetap jadi diri kamu sendiri tanpa harus mengikat aku. Kamu gak bisa. Kamu harus belajar. Aku tahu kamu pasti akan terbiasa. Tahu gak? Kalau kamu melangkah keluar dari ruangan ini, kamu gak akan kembali seperti sebelumnya. Seperti itu, kamu harus pergi. Aku cuma gak mau dengan kamu, Mama. Itu bukan cinta, Aji. Aji, Lalu apa? Aji sadar. Aji jangan, Aji. Aji, Kalau kamu bukan milikku, Aji. kamu bukan milik siapa-siapa. Ah! Iya kan? Nanti juga kayaknya agak kedekatan. Terus ke sini sini. Aduh dari sana sana. Sunyi turun dari dapur itu, bukan sebagai duka, tapi sebagai kenangan yang aneh. Adi berdiri di sana, napasnya mulai teratur, wajahnya tak lagi tegang. Untuk pertama kalinya, malam itu ia tersenyum kecil, seolah dunia akhirnya kembali ke tempat yang dia mau. Seolah tak ada lagi yang bisa dipastikan, tak ada lagi yang bisa pergi. Di dalam kepalanya, semuanya terasa tapi usul. Waktu bergerak, tidak dalam suara, tidak dalam aku. Hari berganti, minggu lewat, dan keyakinan itu tumbuh menjadi kebiasaan. Buka aja sih.
kebijaksanaan kamu. Aku pingsan. Aku bisa dengan dunia ini, dengan kamu di dalamnya. Tapi kenyataan ini lebih kejam dari apa yang aku bayangin. Aku peluk kamu, Luan. Aku peluk kamu untuk membuat kamu tetap ada. Dan sekarang aku harus hidup dengan kehilangan kamu, Luan. Sudah mati. Ini di ruangan yang sama-sama sunyi ada duduk seorang diri. Tidak ada tersenyum, tidak ada lagi yang mengenang. Yang tersisa hanya kelelahan dan sepi yang tak bisa diusir. Ia menatap apa yang dulu ia sebut keabadian, dan untuk pertama kalinya dadanya terasa sesak. Apa yang dulu terasa seperti akhir yang sempurna kini berubah menjadi awal dari kesalan yang tak menemukan jalan pulang. Kenapa? Kenapa aku lakuin ini? Kenapa aku gak bisa lepasin kamu, Lun? Kamu ada hidupku sendiri. Aku yang maksain semuanya di diri aku, Lun. Tapi aku gak tahu harus perasaan kayak gini. Rasanya hampa, Lun. Kosong. Tubuhnya semakin lemah, tak mampu lagi menahan rasa sakit yang mengancam hatinya. Dia menangis dengan sangat keras. Air matanya mengalir deras. Matanya tertutup, namun dia terus menangis. Seolah ingin mengeluarkan semua penyesalan yang mereka tadi. Tidak. Maaf. Maafin aku. Aku telah hancurin hidup kamu. Dan sekarang aku harus hidup dengan kebanyakan kamu. Kalau hidup dalam kegelapan yang aku buat sendiri. Aji menunggu seorang diri. Kenapa yang akhirnya dia sadar. Ini dia tahu dan ini dia bisa. Segala yang dia lakukan, segala yang dia pertahankan, tak pernah benar. Meski yang selama ini dia dandani dan dia saudara, bukanlah sekadar benda mati, melainkan sumber makna yang telah ia pertahankan dengan cara yang keliru. Ia tidak bisa menghentikan kehilangan. Padahal yang ia lakukan hanyalah mengubah cinta menjadi penjara. Di hadapannya berdiri bukti dari kesalahannya sendiri. Dingin, diam, dan tak lagi bisa menjawab apapun. Aji menunduk, tak ada lagi pembelaan, tak ada lagi alasan. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Sungguh, sebuah perbuatan yang lahir dari cinta yang tersisa dan inilah bisa ini berakhir. Dong jreng, dong jreng. Dong jreng, dong jreng. Terima kasih. Saya akan baik. Kamu lupa ada Pak.